Jadi ceritanya aku habis membaca sebuah artikel. Artikel ini dari Oki Madasari, seorang penulis wanita, seorang juga aktivis. Dia juga kerap mengkritisi kebijakan pemerintah. Jadi dia menulis dengan judul artikelnya Wapresku tak baca buku. Wah, kakak. Ini dari judulnya aja sudah sangat menyindir keras ya. Di kalimat pertama dia menuliskan, Fufu Fafa tak membaca buku bagai ladak menggelinding dari puncak Semeru. Wah, entah maksudnya apa. Ini mungkin sekedar candaan atau gimana, tapi ya lucu lah ya. Hahaha. Jadi paragraf pertamanya itu, Indonesia dibangun dengan intelektualisme, kesadaran merebut kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang berdaulat, merupakan buah dari akumulasi pengetahuan dari refleksi atas ribuan bacaan dan kemampuan untuk menghayati penderitaan dan ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat. Jadi memang Indonesia itu dibangun dengan intelektualisme guys, dengan pikiran yang mendalam dan juga refleksi atas ribuan bacaan serta penghayatan terhadap penderitaan masyarakat kita. Jadi kalau nggak baca buku ya bagaimana nanti dia menghayati, merefleksikannya, istilahnya mengkristalisasi dengan bacaan-bacaan yang ada. Jangan-jangan nanti ya kalau apa namanya itu asistennya, staf khususnya ngomong A, dia ikut A, staf khususnya ngomong B, dia ikut B. Ya hanya ngomong yang diomongkan oleh di belakangnya saja. Dia nggak punya pendirian ataupun kemampuan mengolah masalah-masalah. Dan juga di paragraf kedua selanjutnya, Indonesia didirikan oleh para intelektual, pemimpin-pemimpin yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah sosok-sosok yang terlatih untuk menuangkan gagasan, yang punya kapabilitas dalam membayangkan arah ke depan bangsa dan punya kemampuan untuk menggambar peta jalan dalam mencapai tujuan. Ya, ini penting sekali karena kalau kita nggak punya peta tujuan, kita nggak punya rute yang jelas, yaitu hanya responsif, dan ya akhirnya negara kita tidak punya sebuah visi yang jelas. Untungnya dia hanya jadi wapres lah. Coba kalau jadi dapat yang lebih presiden gitu, jangan sampai lah ya. Mungkin kesalahan kita saat ini cukup sampai di sini saja. Kemudian paragraf ketiga adalah, sudah merupakan pengetahuan umum bahwa tokoh-tokoh pendiri bangsa mulai Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Supomo hingga Sultan Syahrir merupakan orang-orang terpelajar yang menjadikan kegiatan membaca, menulis, diskusi gagasan sebagai bagian dari kebutuhan dasar. Bagi para pendiri bangsa ini, aktivitas dan proses intelektual menjadi landasan dalam setiap langkah memimpin dan membangun gerakan. Ya, levelnya udah tinggi-tinggi ya para pendiri bangsa. Kalau kita baca tulisan-tulisannya juga, kamu punya bukunya siapa? Bukunya Soekarno atau bukunya Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, kamu pasti akan terperangah betapa hebatnya visi mereka terhadap bangsa Indonesia. Lalu wapres kita punya buku apa? Ya, kita menulis buku apa gitu ya. Baca aja tidak suka katanya. Itu dari mulutnya sendiri, bukan dari mulut saya ya. Kemudian pentingnya kemampuan intelektual juga sudah jauh-jauh hari digarisbawahi oleh Hos Cokro Aminoto yang dikenal sebagai guru para pendiri bangsa, termasuk Soekarno. Kepada Soekarno, Cokro berujar, jika ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Seperti itu guys.
Kemampuan menulis dan berbicara jelas membutuhkan intelektualitas. Jangankan menulis, seorang pemimpin yang tak punya intelektualitas tak akan sanggup melayani pertanyaan-pertanyaan langsung dari wartawan dan akan menganggap tak penting segala bentuk adu pemikiran. Maka jangan heran jika kemudian keluar ungkapan-ungkapan, ya ndak tahu kok tanya saya, I want to test my minister. Atau yang paling epik adalah ungkapan I don't read what I say dari seorang pemimpin yang intelektualnya tak terasa. Jangan terkecoh dengan upaya untuk meremehkan pentingnya membaca buku lewat pernyataan. Kan tak setiap orang harus suka baca buku. Atau baca buku cuma memang menang teori aja. Itu sama halnya dengan mengatakan proses diskusi dan adu gagasan sebagai omon-omon belaka. Padahal setiap hal-hal besar, setiap kebijakan publik, setiap keputusan seorang pemimpin harus selalu diawali dengan mekanisme omon-omong yang melibatkan berbagai pihak dengan berbagai sudut pandang dan warna gagasan. Ya kalau nggak mau adu gagasan, ya sudahlah, gimana lagi, kita seperti ini. Gibran dan Fufu Fakfa, tapi benarkah Gibran itu Fufu Fakfa atau Fufu Fakfa benarkah Gibran? Dalam sebuah video lama yang beredar luas baru-baru ini, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka terang-terangan mengaku tak gemar membaca buku. Ia menyebut bahwa di keluarganya tidak ada budaya membaca buku. Sebuah pernyataan langka di era di mana pemimpin seharusnya menjadi contoh masyarakat dalam mencintai ilmu pengetahuan. Keengganan terhadap buku mungkin dianggap sepele oleh segelintir orang. Namun bagi bangsa yang sedang membangun literasi dan mengharapkan kebangkitan pemikiran dan inovasi, hal ini bisa menjadi presiden yang berbahaya. Kritik terhadap Gibran ini bukan tanpa alasan, bro. Sis, di dunia di mana perubahan terjadi begitu cepat dan kompleksitas masalah semakin meningkat, seorang pemimpin harus memiliki kedalaman pikiran yang seringkali hanya bisa dicapai melalui kebiasaan membaca buku, baik itu sejarah, filsafat, sains maupun ekonomi, menyediakan perspektif berharga yang mungkin tak segera tampak dalam kesibukan sehari-hari seorang pemimpin. Oke, kalian bisa baca selengkapnya tulisan Oki Madasari dengan judul Wapresku Tak Baca Buku. Terima kasih.